Perkenalkan, nama saya Linda Dana Dewi, NPM 19133100013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul dan Mbak Harni. Manfaat lain dari sistem kalkulasi biaya standar yaitu menyederhanakan kalkulasi biaya produk. Untuk setiap unit yang diproduksi, biaya dibebankan dengan menggunakan biaya standar bahan langsung, biaya standar tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya overhead standar. Ayat jurnal untuk menghapus akun varians biaya langsung ke harga pokok penjualan. Di debit ada harga pokok penjualan, varians harga bahan langsung. Di kredit varians efisiensi bahan langsung, varians harga tenaga kerja manufaktur langsung, dan varians efisiensi tenaga kerja manufaktur langsung. Varians harga bahan langsung diprorata antara pengendalian bahan, pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya standar bahan langsung pada setiap saldo akhir akun. Varians efisiensi bahan langsung diprorata di antara pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya bahan langsung pada setiap saldo akhir akun atau setelah prorasi varians harga bahan langsung. Banyak akuntan, insinyur industrial, dan manajer menyatakan jika varians mengukur inefisiensi atau efisiensi abnormal selama tahun berjalan, varians tersebut harus dihapus dan bukannya diprorata di antara persediaan dan harga pokok penjualan. Penalaran ini mengharuskan penerapan kombinasi metode penghapusan dan prorasi untuk setiap varians individual. Selanjutnya yaitu implementasi kalkulasi biaya standar. Kalkulasi biaya standar dan teknologi informasi. Teknologi informasi modern sangat memfasilitasi penggunaan sistem kalkulasi biaya standar untuk pengendalian dan kalkulasi biaya produk. Varians efisiensi bahan langsung dihitung ketika output telah diselesaikan dengan membandingkan kuantitas standar bahan langsung yang telah digunakan dengan permintaan bahan langsung yang terkomputerisasi yang diserahkan oleh operator pada bagian produksi. Varians tenaga kerja dihitung ketika pekerja memasukkan data ke terminal ruang produksi yang berisi data kode nomor pegawai mereka, waktu awal dan akhir kerja, dan kuantitas produk yang berjalan yang mereka kerjakan. Manajer menggunakan umpan balik spontan terhadap varians ini untuk segera mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Penerapan kalkulasi biaya standar yang lurus. Perusahaan-perusahaan telah mengimplementasikan manajemen mutu total dan sistem produksi yang terintegrasi dengan komputer, serta perusahaan yang berkecimpung pada sektor jasa merasakan manfaat dari sistem kalkulasi biaya standar atau standar costing. Perusahaan yang mengimplementasikan program manajemen mutu total menggunakan kalkulasi biaya standar untuk mengendalikan biaya bahan. Selanjutnya, kegunaan varians bagi manajemen. Manajer tidak boleh menginterpretasikan varians sebagai saling mempengaruhi satu sama lain. Penyebab varians di satu bagian rantai nilai bisa jadi merupakan hasil dari keputusan yang dibuat pada bagian lain dari rantai nilai. Penyebab operasional dari varians ini di antara rantai nilai perusahaan yaitu yang pertama, rancangan produk atau proses yang buruk. Kedua, pengerjaan yang buruk pada lini produksi karena pekerja yang kurang terampil atau kerusakan mesin. Yang ketiga, penugasan tenaga kerja atau mesin ke pekerjaan yang kurang sesuai. Yang keempat, kemacetan atau kongesti produksi. Yang kelima, pemasok tidak membuat bahan langsung dengan kualitas yang sama baiknya. Kapan waktu menyelidiki varians? Manajer menyadari bahwa standar bukan satu-satunya ukuran tetapi merupakan rentang dari kuantitas input, biaya, kuantitas output, atau harga yang mungkin dapat diterima. Konsekuensinya, mereka mengharapkan varian yang kecil. Varians dalam rentang yang bisa diterima dianggap sebagai kejadian yang bisa dikendalikan.
dan tidak memerlukan investigasi ataupun tindakan oleh manajer. Jadi kapan manajer harus menyelidiki varians? Seringkali manajer menginvestigasi varians berdasarkan penilaian subjektif atau aturan main umum yang berlaku. Untuk hal-hal yang penting, kerusakan produk varians yang kecil bahkan bisa mendorong investigasi dan tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Menyelidiki varians meliputi aktivitas mulai dari pembicaraan melalui telepon dan email untuk menganalisa proses produksi yang dapat memakan biaya. Investigasi yang terinci hanya diperlukan jika manfaat yang diharapkan, misalnya pengurangan biaya atau keputusan yang lebih baik karena data yang lebih akurat, melebihi biaya investigasi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja dengan menggunakan varians. Ada dua hal yang biasa dievaluasi. Yang pertama, efektivitas. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya penjualan, kepuasan pelanggan, dan kualitas telepon seluler baru dari Motorola. Yang kedua, efisiensi. Jumlah relatif input yang digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu. Manfaat yang diperoleh manajer dari analisis varians, yaitu analisis tersebut menyoroti aspek kinerja individual. Pembelajaran organisasi. Tujuan dari analisis varians bagi manajer adalah memahami mengapa varians terjadi, mempelajari dan meningkatkan kinerja di masa depan. Analisis varians tidak boleh menjadi alat untuk menyalahkan seseorang, yakni mencari orang untuk dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi varians yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, analisis varians harus membantu perusahaan mempelajari apa yang terjadi dan bagaimana mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan. Manajer perlu mencapai keseimbangan yang baik antara dua penggunaan varians yang telah dibahas. Yang pertama, evaluasi kinerja dan pembelajaran organisasi. Analisis varians akan sangat membantu evaluasi kinerja, tetapi penekanan yang berlebihan pada evaluasi kinerja dan pencapaian target varians individual dapat mengganggu pembelajaran dan perbaikan yang kontinu, karena pencapaian standar menjadi akhir dari segalanya. Selanjutnya, pembelajaran perbaikan yang kontinu. Manajer dapat memakai analisis varians untuk menciptakan siklus perbaikan yang kontinu. Bagaimana caranya? Dengan mengidentifikasi secara berulang-ulang penyebab varians, memulai tindakan korektif, dan mengevaluasi hasil dari tindakan. Keuntungan dari penganggaran Kaizen adalah mengeksplisitkan tujuan perbaikan yang kontinu. Ukuran keuangan kinerja dan non-keuangan. Hampir semua perusahaan menggunakan kombinasi ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk perencanaan serta pengendalian. Ukuran-ukuran non-keuangan itu, manajer dapat melakukan pengendalian pada ruang pemotongan bahan dengan mengamati pekerja dan dengan menekankan ukuran-ukuran non-keuangan. Ukuran-ukuran keuangan untuk mengevaluasi efisiensi biaya keseluruhan pada operasi yang dikerjakan dan untuk membantu pembuatan keputusan seperti perubahan bauran input yang digunakan dalam membuat jaket. Ukuran-ukuran keuangan sangat penting bagi perusahaan karena mengindikasikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas fisik yang memungkinkan manajer untuk membuat pilihan, meningkatkan biaya dari satu aktivitas fisik untuk mengurangi biaya pada ukuran fisik lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis varians dan ABC. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC berfokus pada aktivitas-aktivitas individu sebagai objek biaya fundamental. Sistem ABC mengklasifikasikan biaya berbagai aktivitas ke dalam hierarki biaya. Biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung yang berkaitan dengan produksi.
dan biaya pendukung fasilitas. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana perusahaan yang mempunyai sistem ABC dan biaya langsung tingkat batch dapat mengambil manfaat dari analisis varians. Biaya tingkat batch adalah biaya aktivitas yang terkait dengan kelompok unit produk atau jasa, bukan dengan setiap unit produk atau jasa. Menghubungkan biaya batch dengan output produk. Ada 3 langkah. Yang pertama, menggunakan ukuran batch yang dianggarkan. Yang kedua, menggunakan jam tenaga kerja yang dianggarkan untuk menangani bahan baku per batch. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan biaya yang dianggarkan per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Rumus untuk mencari varians anggaran fleksibel yaitu biaya aktual dikurangi biaya anggaran fleksibel. Selanjutnya yaitu varians dan efisiensi. Rumus varians harga yaitu harga input aktual dikurangi harga input yang dianggarkan dikali kuantitas input aktual. Rumus varians efisiensi yaitu kuantitas input aktual yang digunakan dikurangi anggaran kuantitas input yang disediakan untuk output aktual dikali harga input yang dianggarkan. Selanjutnya fokus pada hierarki. Perhitungan kuantitas anggaran fleksibel berfokus pada tingkat hierarki biaya yang sesuai. Contohnya, penanganan bahan baku merupakan biaya tingkat batch, maka perhitungan kuantitas anggaran fleksibel dilakukan pada tingkat batch. Jika biayanya merupakan biaya pendukung produk, seperti perancangan produk, perhitungan kuantitas anggaran fleksibel akan berfokus pada tingkat pendukung produk, misalnya dengan mengevaluasi kompleksitas aktual dari rancangan produk dibandingkan dengan anggarannya. Selanjutnya, tolak ukur dan analisis varians. Tolak ukur atau benchmarking adalah proses pembandingan tingkat kinerja yang kontinu atau berkelanjutan dalam pembuatan produk dan jasa serta pelaksanaan aktivitas-aktivitas dengan tingkat kinerja terbaik pada perusahaan-perusahaan yang bersaing pada perusahaan yang memiliki proses serupa. Apabila tolak ukur digunakan sebagai standar, manajer dan akuntan manajemen mengetahui bahwa perusahaan akan kompetitif di pasar jika dapat mencapai standar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kami mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin memberi tambahan, sanggahan, atau ingin bertanya kami persilahkan. Terima kasih.